warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa bersama sahabat Mat Official, channel YouTube yang menyajikan konten pembelajaran matematika dan tutorial seputar media pembelajaran. Kembali hadir untuk melanjutkan serial pembahasan paket soal PAT Matematika SMP kelas 7, yang pada episode ke-6 ini kita akan membahas beberapa soal transformasi, baik itu refleksi atau pencerminan, translasi atau bergeseran, dan juga rotasi atau perputaran. Nah, selengkapnya mari kita ikuti sajian berikut, dan jangan lupa subscribe channel ini jika belum, like, komen, dan share. Mudah-mudahan itu semua menjadi bagian dari amal soleh kita. Selengkapnya mari kita ikuti sajian berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari soal nomor 37. Pernyataan terkait transformasi sebagai berikut. Pernyataan yang benar adalah titik. Kita periksa satu persatu. Mulai dari I1. Bayangan hasil refleksi, sisi-sisinya sejajar dengan sisi-sisi bangun asal. Dalam hal ini kita harus memahami sifat dari bayangan hasil refleksi atau pencerminan. Bahwa pada refleksi atau pencerminan, bangun bayangan memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan bangun asal. Artinya, kalau bangun itu memiliki sisi dan sudut, maka ukuran sisi-sisi bayangan sama dengan ukuran sisi-sisi asal. Ukuran sudut-sudut bayangan juga sama dengan ukuran sudut-sudut asal. Kemudian, jarak objek ke sumbu refleksi atau cermin sama dengan jarak bayangan ke sumbu refleksi atau cermin. Selanjutnya, untuk posisi bangun bayangan terjadi keterbalikan. Keterbalikan ini maksudnya adalah kalau misalnya posisi sumbu refleksinya vertikal atau tegak, maka bangun bayangannya akan terjadi keterbalikan antara kiri dan kanan. Sementara kalau cerminnya mendatar atau horizontal, tentu akan terjadi keterbalikan antara atas dan bawah. Itu sifat umum dari refleksi. Maka kalau dikatakan di sini sisi-sisinya sejajar dengan sisi-sisi bangun asal adalah salah, karena terjadi keterbalikan posisi, pasti tidak sejajar. Untuk I1 pernyataan salah. I2, bayangan hasil rotasi sudut-sudutnya sama besar dengan sudut asalnya. Sifat hasil rotasi bangun bayangannya mempunyai ukuran yang sama dengan bangun asalnya, sebagaimana refleksi. Berarti ukuran sisi dan sudutnya adalah sama. Hanya kalau posisinya tentu akan berubah-ubah sesuai dengan besar sudut putarnya. Sehingga untuk I2 ini, kalau dikatakan sudut-sudutnya sama besar dengan sudut asalnya adalah pernyataan yang benar. Karena bentuk dan ukurannya sama, pasti ukuran sisinya sama panjang, ukuran sudutnya sama besar. I3, bayangan hasil translasi, sisi-sisinya sejajar dengan sisi-sisi bangun asalnya. Sifat bangun hasil translasi, bentuk dan ukurannya sama dengan bangun asal, sebagaimana refleksi dan juga rotasi. Sehingga panjang sisinya dan besar sudutnya sama dengan bangun asalnya. Kemudian, translasi adalah menggeser. Satu objek yang digeser ke arah tertentu, maka semua bagiannya akan bergeser sejajar dengan bagian-bagian yang lain. Sehingga bayangannya, ukuran sisi-sisi bayangan akan sejajar dengan sisi-sisi bangun asalnya.
Sehingga I3 pernyataan yang benar. I4, rotasi dengan sudut putar searah jarum jam, maka nilai sudut putarnya adalah positif. Terkait nilai sudut putar suatu rotasi, ketentuannya adalah jika arah putarannya searah jarum jam, nilai sudut putarnya negatif. Jika berlawanan arah jarum jam, nilai sudut putarnya positif. Saya ulangi, bernilai negatif kalau arah putarannya searah jarum jam, dan bernilai positif kalau arah putarannya justru berlawanan arah jarum jam. Sehingga I4 pernyataan yang salah. Pernyataan yang benar adalah I2 dan I3 sesuai dengan option C. Soal berikutnya. Nomor 38. Pernyataan terkait refleksi sebagai berikut. Pernyataan yang benar adalah titik. Garis besar dari sifat hasil refleksi atau pencerminan tadi sudah kita sampaikan di soal nomor 37. Maka itu kita gunakan untuk cek dari pernyataan I1 sampai I4. I1. Posisi bangun bayangan adalah sejajar dengan bangun asalnya. Salah karena terjadi keterbalikan pasti tidak sejajar. I2. Jarak objek ke sumbu refleksi adalah sama dengan jarak bayangan ke sumbu refleksi. Benar, tadi sudah kita sampaikan. I3. Sisi-sisi bangun bayangan sama panjang dengan sisi-sisi bangun asal. Ini berlaku baik pada refleksi, translasi maupun rotasi. Ukuran sisi-sisi dan juga sudut-sudutnya sama besar dengan bangun asal. Benar. I4. Besar sudut bayangan sama dengan besar sudut bangun asal. Benar juga. Sehingga pernyataan yang benar adalah I2, I3, dan I4. Ada pada option D. Berikutnya, soal nomor 39. Pernyataan terkait rotasi sebagai berikut. Pernyataan yang benar adalah, kita cek, I1. Di dalam rotasi harus ada titik pusat rotasi. Benar. Ini adalah syarat utama rotasi, harus ada titik pusatnya. Untuk memutar itu harus ada titik pusatnya. I2, di dalam rotasi harus ada sudut putar dan arahnya. Tadi sudah kita jelaskan bahwa di dalam rotasi ada yang namanya sudut putar dan nilai sudut putar itu bergantung pada arah. Sehingga I2 ini adalah pernyataan yang benar. I3. Besar sudut putar rotasi bernilai positif jika arah putarannya berlawanan arah jarum jam. Ini pernyataan yang benar. I4. Bangun hasil rotasi, sisi-sisi bangun bayangan selalu sejajar dengan sisi bangun asal. Belum tentu. Ya, belum tentu. Karena posisinya akan menyesuaikan nilai besaran dari sudutnya. Pernyataan I4 adalah salah. Yang benar 1, 2, 3 ada pada option A. Lanjut soal berikutnya. Nomor 40. Jika segitiga DEF, perhatikan di sini, DEF adalah bayangan hasil transformasi dari segitiga ABC, maka pernyataan berikut yang benar adalah A. Segitiga ABC direfleksikan atau dicerminkan terhadap sumbu X. Kalau cerminnya sumbu X itu mendatar, mestinya antara bangun asal dan bangun bayangan itu posisinya antara atas dan bawah. Sementara ini adalah kanan dan kiri dan juga ada kemiringan. Berarti refleksi terhadap sumbu X adalah salah. Kemudian refleksi terhadap sumbu Y.
Yang namanya refleksi itu kalau sumbu refleksinya tegak, maka bayangannya akan terjadi kebalikan kanan kiri. Sementara ini B berada di kiri, ini E bayangannya ada di kiri juga. C di kanan, F di kanan. Tidak terjadi keterbalikan posisi. Berarti pernyataan yang salah untuk B. Berarti yang memungkinkan adalah translasi, yaitu pergeseran. Kita lihat ini. Sisi-sisinya, sisi AB bayangannya DE sejajar, sisi AC bayangannya adalah DF sejajar, BC punya bayangan EF juga sejajar. Maka ini yang jelas translasi. Lah, translasinya berapa? 61 atau 16 antara C dan D. Kita ambil salah satu titik, kita pasangkan dengan bayangannya. Misalnya saya mengambil titik C yang punya bayangan F. Dari C ke F ini kita bentuk perjalanan letter L. Ya. Letter L mulai dari C ke F dengan diawali arah mendatar dulu atau horizontal, dilanjutkan arah vertikal atau tegak. Arah mendatar kalau gerakannya ke kanan bernilai positif, gerakannya ke kiri bernilai negatif. Sedangkan yang vertikal, arah ke atas positif, ke bawah negatif. Dari C mau ke F berarti harus bergerak dari C ke kanan dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 satuan ke kanan. Kemudian lanjutkan dari ujung panah ini menuju ke F. Berarti harus melanjutkan vertikal ke atas. 1 satuan. Berarti nilai Y sama dengan 1. Ini artinya bahwa C ditranslasikan ke F dengan arah 1 satuan ke kanan, yaitu positif 6, dan 1 satuan ke atas, yaitu positif 1. Tentu titik yang lain, A ke D, juga akan punya nilai translasi yang sama, yaitu 61. B ke E juga demikian. Maka jawaban yang sesuai adalah pada option C. Baik, kita lanjutkan. Soal berikutnya. Nomor 41. Perhatikan gambar. Transformasi yang memindah segitiga ABC ke DF yang benar adalah. Kita lihat di sini. Jelas ini kalau ABC punya bayangan DEF, maka yang memungkinkan ini adalah seperti soal sebelumnya, yaitu translasi, bukan pencerminan karena tidak ada keterbalikan kanan kiri ataupun atas bawah. Bangun aslinya adalah segitiga ABC, bangun bayangannya DEF. Seperti sebelumnya, kita mengambil salah satu pasangan titik antara titik asal dengan titik bayangan. Yang lebih bersih saya ambil titik B dan titik E. Kalau ambil titik A dan D di sini di tengah-tengah gabungan bangun, nanti arah rute translasinya kurang begitu bersih gitu ya. Baik, dari B ke E. Kita mulai perjalanan dari B ke E membentuk letter L, diawali arah mendatar, yaitu ke kiri sejauh 1, 2, 3, 4, 5 satuan ke kiri. Arah mendatar berarti nilai X karena mendatar ke arah kiri adalah negatif. Kemudian dari ujung panah pertama dilanjutkan ke E, harus bergerak ke atas. Vertikal ke atas berarti positif 2 untuk nilai Z-nya. Maka transformasinya adalah negatif 52. Selalu XY. Tidak boleh dibalik. Sesuai dengan jawaban option D. Paham ya? Insya Allah mudah. Baik, lanjutkan soal berikutnya. Nomor 42. Jika segitiga DF adalah bayangan hasil transformasi dari segitiga ABC, maka pernyataan berikut yang benar adalah.
Lihat di sini A, B, C, dan D, E, F. Bayangan A adalah D, bayangan C adalah F, bayangan B adalah E. Ada keterbalikan posisi antara bangun bayangan dengan bangun asal, dan keterbalikan ini adalah kanan kiri. Maka ini menunjukkan bahwa sumbu refleksinya atau cerminnya adalah posisi tegak atau vertikal. Sudah kita jelaskan di awal. Dengan demikian, jawaban yang benar adalah pernyataan option A. Ya, pernyataan option A merupakan hasil refleksi terhadap sumbu vertikal. Kita buktikan dengan gambar. Kita buat sumbunya di sini. Nah, ini merah ini. Nah, ini bayangan A adalah D, jarak A ke cermin sama dengan jarak bayangan yaitu D ke cermin. Jarak C ke cermin sama dengan jarak bayangannya yaitu F ke cermin. Jarak B ke cermin sama dengan bayangan B yaitu E ke cermin. Baik, jawaban yang benar adalah option A. Berikutnya, soal nomor 43. Perhatikan gambar. Berikut adalah pernyataan-pernyataan terkait rotasi segitiga ABC terhadap titik O yang menghasilkan bayangan segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Mari kita cek satu persatu dari I1 sampai dengan I4 dan kita amati gambarnya. I1, besar sudut rotasi adalah negatif 90 derajat. Soalnya sudah jelas mengatakan rotasi. Sekarang kita lihat. Apakah benar rotasi ini negatif 90 derajat? Kita ambil salah satu titik misalnya A. A bayangannya adalah A aksen. Untuk melihat besar sudutnya, kita lihat ruas garis putus-putus yang menghubungkan O ke A dan O ke A aksen. Kemudian kita lihat besar sudut A, O, A aksen. Kita perhatikan di sini. Ini adalah 90 derajat. Kemudian arah putarannya dari A ke A aksen adalah melawan arah jarum jam. Berlawanan arah. Kalau berlawanan arah, maka nilai sudut putarnya adalah positif. Sementara di sini dikatakan negatif 90 derajat. Seharusnya adalah positif 90 derajat. Berarti I1 salah. Kemudian I2, panjang sisi AB sama dengan A aksen, B aksen. BC sama dengan B aksen, C aksen. AC sama dengan A aksen, C aksen. Kita lihat. Sisi AB tentu bayangannya adalah A aksen, B aksen. Sifat dari rotasi bahwa bangun bayangan ukurannya sama dengan bangun asal. Baik ukuran sudut maupun ukuran sisi. Sehingga kalau AB sama dengan A aksen, B aksen adalah benar. Kemudian BC sama dengan B aksen, C aksen juga benar. Dan AC sama dengan A aksen, C aksen adalah benar juga. Setiap sisi dengan bayangannya ukurannya adalah sama. Pernyataan I2 benar. I3, sisi AB sejajar A aksen, B aksen. BC sejajar B aksen, C aksen. AC sejajar A aksen, C aksen. Kita lihat di sini. Jelas terlihat bahwa antara bangun bayangan dengan bangun asal posisinya tidak sejajar. Berarti tidak mungkin sisi-sisinya akan sejajar. Maka I3 adalah pernyataan yang salah. I4, sudut A sama dengan sudut A aksen, sudut B sama dengan sudut B aksen, dan sudut C sama dengan sudut C aksen. Karena sifat dari bayangan rotasi, bangun bayangan, ukuran, dan bentuknya sama dengan bangun asal, maka tentu pasangan setiap sudut dengan sudut bayangannya akan sama besar. Maka I4 pernyataan yang benar. Yang benar I2 dan I4 ada pada option B. Soal berikutnya nomor 44.
Berikut adalah pernyataan-pernyataan terkait refleksi segitiga ABC terhadap garis L yang menghasilkan bayangan segitiga DEF. Pernyataan yang benar adalah, kita cek satu persatu. I1, AG sama dengan GD. Lihat, AG adalah jarak A ke cermin dan GD adalah jarak D sebagai bayangan A ke cermin. Sama. Sifat dari pencerminan, jarak objek ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Berarti benar. BH sama dengan HE. Lihat, BH jarak B ke cermin, HE jarak titik E bayangan B ke cermin. Benar. CI sama dengan IF. Juga benar. Berarti I1 pernyataan yang benar. I2, AB sejajar DE, BC sejajar EF, AC sejajar DF. DE adalah bayangan dari AB, dikatakan sejajar. Sifat pencerminan bahwa sisi-sisi dari bayangannya tidak sejajar karena terjadi keterbalikan antara bangun bayangan dengan bangun asal. Berarti I2 ini pernyataan yang salah. Berikutnya I3. Sudut A sama dengan sudut D, sudut B sama dengan sudut E, sudut C sama dengan sudut F. Sudah kita sampaikan di depan bahwa hasil refleksi, rotasi, dan translasi sudut-sudut bayangan ukurannya sama dengan sudut-sudut asal. Kita cek apakah pasangan di sini merupakan pasangan sudut bayangan dengan asal. A dan D, kita lihat. Bayangan titik A adalah titik D. Berarti bayangan sudut A adalah sudut D. Sama besar, benar. Bayangan titik B adalah E. Di sini sudut B sama dengan sudut E, benar. Bayangan C adalah F. Sudut C sama dengan sudut F, benar. Pernyataan I3 benar. I4, AB sama dengan DE, AC, DF, BC, EF. Karena ukurannya sama, di samping sudut-sudut bayangan sama dengan sudut-sudut asal, maka sisi-sisi bayangan ukurannya sama dengan sisi-sisi asal. Kita lihat. AB memiliki bayangan DE. Di sini AB sama dengan DE, benar. AC bayangannya adalah DF. AC, DF, benar. BC bayangannya adalah EF. BC sama dengan EF, benar. Setiap sisi bangun asal dan bangun bayangannya ukurannya sama. Pernyataan yang benar. 1, 3, 4 ada pada option D. Satu soal lagi, nomor 45. Perhatikan gambar. Jika segitiga A aksen, B aksen, C aksen adalah bayangan hasil transformasi dari segitiga ABC, maka transformasi yang sesuai adalah A. Translasi 4-4. Translasi. Ini ada keterbalikan. Bangun asal dan bangun bayangan posisinya berlawanan. Berarti bukan translasi, karena translasi pasti sejajar. Berikutnya B. Refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Refleksi. Ini terjadi keterbalikan, itu memungkinkan. Di sini ada ruas garis putus-putus yang menghubungkan titik-titik asal dengan bayangannya. Kalau yang namanya refleksi, ruas garis yang menghubungkan titik asal dengan titik bayangan itu akan tegak lurus dengan cermin atau sumbu refleksi dan memotong tegak lurus dengan cermin itu. Kita coba buat cermin yang tegak lurus dengan BB aksen, CC aksen, dan A aksen. Kemudian kita ambil posisi menghubungkan titik-titik tengah dari masing-masing ruas garis putus-putus ini. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat di sini. Ini 0,0, di sini 1,1, di sini 2,2, 3,3, di sini 4,4. 5,5 dan seterusnya. Berarti nilai X dan Y-nya pada sumbu garis merah ini, nilai X dan Y-nya selalu sama.
maka garis ini dikatakan garis Y sama dengan X. Maka pernyataan B ini adalah pernyataan yang benar. Kita tidak perlu cek C dan D karena sudah mendapatkan pernyataan yang benar, yaitu option B. Baik, saya kira demikian beberapa soal terkait refleksi. Silakan bisa dikembangkan melalui berbagai referensi. Silakan browsing untuk memperluas wawasan sehingga perbendaharaan dan pengayaan kalian terkait soal-soal transformasi ini bisa lebih luas. Dan akhirnya sampai di sini dulu. Mudah-mudahan sajian ini bermanfaat dan sampai berjumpa pada tayangan-tayangan dari Sahabat Mat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.